Gatal pada kulit adalah keluhan umum yang bisa dialami oleh siapa saja, khususnya lansia. Namun, tidak semua rasa gatal dapat dianggap remeh, terutama jika muncul di lokasi tertentu, bertahan lama, atau disertai gejala mencurigakan lainnya. Dalam narasi berikut, mari kita bahas secara mendalam mengenai benjolan atau bercak gatal pada kulit yang dapat menjadi pertanda penyakit serius, bahkan kanker, serta tanda-tanda awal yang wajib dikenali oleh orang yang berusia lanjut. Pada usia tua, kulit kita mengalami berbagai perubahan. Menipis, kehilangan elastisitas, dan kemampuan regenerasi kulit pun berkurang. Akibatnya, kulit menjadi lebih mudah iritasi dan cedera. Tetapi di luar perubahan alami itu, ada kondisi yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah munculnya titik gatal yang tidak kunjung sembuh, terutama jika bentuk, ukuran, atau warnanya berubah dalam waktu singkat. Gatal pada area tertentu saja, khususnya jika disertai benjolan, bercak kasar yang tidak normal, atau luka yang tidak kunjung sembuh, jangan diabaikan. Beberapa jenis kanker kulit seperti melanoma, karsinoma sel basal, dan karsinoma sel squamosa kerap kali memberi peringatan melalui perubahan pada kulit. Salah satu tanda yang sering diremehkan adalah rasa gatal yang menetap pada satu titik dan tidak sembuh-sembuh bahkan setelah diobati dengan salep anti jamur ataupun obat alergi biasa. Penting untuk memahami bahwa kanker kulit tidak selalu ditandai dengan nyeri. Seringkali justru gatal yang menjadi petunjuk pertama. Misalnya, karsinoma sel basal, jenis kanker kulit paling umum, dapat muncul sebagai benjolan kecil yang mengilat, terkadang berwarna merah muda, atau sebagai bercak datar yang menyerupai bekas luka. Benjolan atau bercak ini bisa terasa gatal, meski tidak selalu terasa sakit. Jika gatal tersebut terus muncul di lokasi yang sama, tidak membaik, bahkan memburuk dalam waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, itu adalah saatnya waspada. Pada lansia, kebanyakan kanker kulit muncul di area yang sering terpapar matahari, seperti wajah, leher, tangan, dan lengan. Namun, bukan tidak mungkin kanker kulit muncul di area yang tertutup. Gatal yang tidak jelas penyebabnya adalah sinyal agar segera memeriksakan diri ke dokter, terutama bila disertai salah satu atau beberapa tanda berikut. Perubahan pada permukaan kulit, seperti ada benjolan, bercak, atau luka yang tak kunjung sembuh. Warna kulit pada bercak itu terlihat berbeda dari kulit sekitar, bisa lebih gelap, kemerahan, bahkan kehitaman. Pinggiran bercak tampak tidak teratur, serta ukurannya bertambah besar seiring waktu. Kulit di atas bercak pecah-pecah, mudah berdarah, atau terasa perih selain gatal. Adanya bintik-bintik yang timbul mendadak dan terasa gatal, tidak seperti tahi lalat yang biasanya sudah ada sejak lama. Bukan hanya kanker kulit saja yang bisa memberikan tanda berupa gatal. Berbagai gangguan kesehatan lainnya, seperti infeksi, alergi, atau masalah hati dan ginjal, juga dapat menyebabkan keluhan serupa. Namun, ketika bercak gatal bertahan lama, berubah penampilan, membesar, atau disertai gejala lain seperti luka yang tak sembuh, perlu diwaspadai sebagai tanda awal kanker. Apa yang menyebabkan kanker kulit sering muncul di usia lanjut? Salah satunya adalah paparan sinar ultraviolet, UV, dari matahari yang bertahun-tahun menumpuk. Kerusakan DNA pada sel-sel kulit bisa terjadi secara perlahan, dan sejalan dengan penuaan, tubuh menjadi kurang efisien dalam memperbaiki kerusakan itu. Akhirnya, sel kulit bisa tumbuh liar dan berubah menjadi kanker. Selain itu, penggunaan obat tertentu, riwayat keluarga dengan kanker kulit, serta kebiasaan tidak melindungi kulit saat beraktivitas di luar ruangan, semuanya turut meningkatkan risiko. Orang yang berkulit terang, memiliki banyak tahi lalat, atau yang pernah mengalami sunburn, kulit terbakar matahari, juga harus lebih waspada. Apa yang sebaiknya dilakukan jika Anda atau orang di sekitar mengalami bercak gatal mencurigakan? Jangan panik, tetapi juga jangan mengabaikan. Lakukan pemeriksaan mandiri pada tubuh secara rutin. Perhatikan jika ada perubahan bentuk, warna, atau ukuran pada setiap bintik atau bercak di kulit. Jika menemukan sesuatu yang ganjil, terutama jika tidak kunjung membaik dengan pengobatan sederhana,
segeralah kunjungi dokter spesialis kulit. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh dan jika perlu dilakukan biopsi, yaitu pengambilan sampel jaringan dari bercak atau benjolan tersebut untuk diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Hasil pemeriksaan itu yang akan menentukan tindakan berikutnya, apakah cukup dipantau, diobati dengan salep khusus, atau perlu tindakan lebih lanjut seperti operasi maupun terapi lain. Bagaimana cara membedakan bercak kulit biasa dan tanda awal kanker kulit? Salah satu panduan praktis adalah metode ABCDE. A untuk asymmetry, asymmetris. Bercak tidak berbentuk bulat atau oval, sisi-sisinya tidak serupa. B untuk border, batas tepi. Tepi bercak tampak tidak rata, bergerigi atau kabur. C untuk color, warna. Warna bercak tidak seragam, bisa terdapat variasi warna coklat, hitam, merah, bahkan biru atau putih. D untuk diameter, ukurannya lebih besar dari 6 mm atau terus membesar seiring waktu. E untuk evolving, berkembang. Perubahan dari waktu ke waktu, baik bentuk, ukuran, warna, maupun sensasi seperti gatal atau nyeri. Namun, beberapa jenis kanker kulit bisa tidak sesuai dengan semua kriteria di atas. Sebagai contoh, karsinoma sel basal lebih sering muncul sebagai benjolan kecil, mengilat, bisa berwarna kemerahan atau keabu-abuan, mudah berdarah, kadang gatal, tapi seringkali tidak menimbulkan nyeri. Sementara itu, karsinoma sel squamosa biasanya tampil sebagai bercak bersisik, berwarna merah, permukaan kasar, kadang menebal, dan kerap terasa gatal. Melanoma, kanker kulit paling ganas, biasanya muncul sebagai tahi lalat baru atau tahi lalat lama yang berubah, dengan warna yang sangat kontras atau bentuk yang semakin membesar. Seringkali, masyarakat menganggap remeh bercak atau luka kecil di kulit. Ada yang mengira hanya gigitan serangga, eksim, atau alergi biasa. Karenanya, penting untuk selalu waspada dan segera melakukan pemeriksaan jika bercak atau benjolan tersebut menetap lebih dari beberapa minggu, berubah penampilan, atau terasa sangat gatal di area tertentu saja. Bukan hanya kanker kulit primer, kanker dari organ lain yang sudah menyebar ke kulit pun bisa memberikan gejala gatal disertai benjolan. Oleh karena itu, deteksi dini menjadi sangat penting, apalagi pada kelompok usia di atas 60 tahun. Langkah lain yang bisa dilakukan adalah melindungi kulit sejak dini, termasuk bagi lansia yang masih aktif di luar ruangan. Gunakan topi, pakaian berlengan panjang, tabir surya dengan SPF tinggi, serta hindari paparan matahari langsung pada jam-jam terik, yakni antara pukul 10 pagi hingga 4 sore. Jika ada riwayat keluarga dengan kanker kulit, pemeriksaan rutin ke dokter kulit sangat dianjurkan, minimal 1 tahun sekali. Selain kebiasaan memeriksa kulit sendiri secara rutin, ajak anggota keluarga lansia untuk lebih peka terhadap keluhan-keluhan kecil seperti gatal yang tidak biasa, ruam yang membandel, atau bercak baru yang aneh. Jangan segan meminta saran dokter, sebab semakin dini ditemukan, peluang kesembuhan kanker kulit jauh lebih besar. Gatal di kulit memang bukan satu-satunya gejala kanker kulit pada lansia, namun menempati posisi penting sebagai tanda peringatan awal. Beberapa lansia mungkin hanya merasakan sedikit ketidaknyamanan, namun perubahan kecil inilah yang kerap menjadi pintu masuk pada diagnosis kanker yang lebih serius. Pada akhirnya, kesehatan kulit mencerminkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Setiap perubahan, sekecil apapun, apalagi jika disertai sensasi gatal yang menetap, harus menjadi perhatian. Jangan menunggu hingga bercak membesar, menjadi luka, atau menyebar ke bagian tubuh lain. Keputusan untuk melakukan konsultasi medis sejak awal dapat menyelamatkan nyawa dan memberi kualitas hidup yang lebih baik di masa tua. Harus diingat pula, terdapat beberapa mitos seputar kanker kulit yang beredar di masyarakat. Misalnya, bahwa kanker kulit hanya menyerang mereka yang berkulit putih atau yang bekerja di luar ruangan saja. Nyatanya, siapapun, termasuk yang berkulit gelap, atau banyak beraktivitas di dalam ruangan, tetap berisiko terkena kanker kulit, terutama jika memiliki faktor risiko lain seperti riwayat keluarga, penggunaan obat penekan imun atau paparan bahan kimia tertentu. Jaga kulit Anda, kenali gejala-gejala awalnya, dan waspadai bila ada bercak atau benjolan yang gatal dan tidak kunjung sembuh.
edukasi diri sendiri dan keluarga, serta jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter jika menemukan perubahan yang mencurigakan. Pencegahan dan deteksi dini adalah kunci utama untuk menekan risiko kanker, terutama pada populasi lansia. Kesimpulannya, bercak gatal di kulit adalah keluhan yang sering muncul, tetapi tidak boleh dibiarkan begitu saja, terutama pada usia lanjut. Gejala awal kanker kulit bisa sangat mirip dengan masalah kulit biasa, tapi bercak yang bertahan lama, berubah penampilan, bertambah besar, atau terasa sangat gatal adalah sinyal yang perlu diwaspadai. Lakukan pemeriksaan mandiri rutin, gunakan perlindungan ekstra terhadap paparan matahari, dan konsultasikan dengan dokter bila ada perubahan mencurigakan. Setiap tanda awal yang diketahui dan ditindaklanjuti dengan cepat akan sangat menentukan hasil penanganan dan peluang kesembuhan. Ingat, satu rasa gatal kecil bisa jadi awal dari sesuatu yang besar. Jangan tunggu parah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau Anda punya pengalaman serupa atau ingin berbagi cerita, tulis di kolom komentar ya. Kami ingin mendengar dari Anda. Jangan lupa tekan subscribe dan like untuk terus dapat tips hidup sehat, penuh makna, dan bahagia di usia lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Cahaya Usia Tua.